Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Wong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, Taufik Monyong. Kali ini memang situasi peristiwa kembalinya normal ini membuat orang kaget. Jadi orang semua kaget. Yang tadi bekerja berhenti bekerja dan bekerja lagi, perlu ada penyesuaian, akselerasi, perlu ketetapan, perlu kesadaran, perlu juga untuk penajaman. Baik pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, kita akan membahas hari ini adalah tentang aksara Do. Yang pertama yaitu Do Tosowolo. Jadi disitulah dumadining tatan Pokang Winangnan kita melihat peristiwa-peristiwa kali ini badan ini. Jadi dumadining tatan Pokang Winangnan ini menunjukkan badan tohir kita, menunjukkan badan yang nyata, raga kita, raga. Onoe raga wong, onoe manungsa. Jadi peristiwa badan ini menjadi kaget ketika kita melihat ada banyak peristiwa yang membuat semacam orang menjadi lambat laun. Bagian dari tubuh kita selalu mengajak kita bersama-sama bagaimana menjelaskan tentang peristiwa hari, peristiwa pekerjaan, peristiwa pertemanan, peristiwa perkumpulan. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang menurut saya ada banyak orang kadang-kadang melupakan tentang peristiwa badan. Peristiwa di mana kita tanpa badan ini sendiri seperti apapun. Jadi yang paling mutlak itu yang harus dibahagiakan, yang wajib diagungkan, yang wajib dijaga kesempurnaannya adalah badan kita. Badan ini yang menunjukkan sebuah prestasi baik buruknya, tapi semoga menjadi baik semua. Apa yang menjadi perjalanan hidup kita. Namun buruk itu sendiri juga adalah peristiwa keilahian, peristiwa batin kita sendiri dalam penyebutan peristiwa kelahiran, penciptaan oleh Allah, oleh Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih, Luhur Budi lan Wicaksana. Betapa kita hari-hari ini seperti saya sendiri kurang nyaman, panas di luar, panas di dalam, berat di luar, berat di dalam. Melihat kenyataan hidup hanya semata-mata untuk menunjukkan perjalanan kehidupan kita yang menyempurnakan batin itu sendiri. Ini Cahaya Batin ini masih dalam kapasitas pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara yang mengajarkan aksara Jawa yang menjadi kehendak dari Gusti Kang Maha Suci terhadap leluhur kita. Maka sudah sepantasnya keluh kesah, lelah, remuk, redam, tak berdaya ini adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh badan kita dalam keseharian. Jadi sebenarnya disitulah kita melihat bahwa badan ini adalah petunjuk yang sempurna. Contoh,
kita ke kamar mandi mau pipis atau mau buang air besar, tidak bisa tanpa petunjuk itu sendiri yang dibuat oleh badan kita. Itu yang paling utama, yang keseharian bisa dipahami. Tidak bisa kita biasa kencing 1 hari 3 kali 4 kali, ada yang kadang-kadang duduk kena AC kencing. Ini berarti peristiwa apa di dalam badan kita. Nah, marilah kita dalam setiap hari itu menjaga keberadaan badan kita ini sendiri, menjaga kesempurnaan badan kita. Hati-hati, sungguh saya sampaikan hati-hati. Badan inilah yang akan memberikan petunjuk atas segalanya, baik itu yang belum terjadi, yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, yang pernah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Badan ini yang akan menunjukkan semuanya. Jika tidak nyaman, untuk apa dilaksanakan? Jika tidak baik, untuk apa dilaksanakan? Jika merugikan badan kita, untuk apa dilaksanakan? Maka disitulah keberadaan badan yang sempurna itu. Badan yang menunjukkan kesempurnaan itulah yang seharusnya menjadi pengingat kita sendiri dalam kehidupan kita sendiri, dalam pelaksanaan hidup kita sendiri, tidak dalam rangka betul-betul kesempurnaan itu akan ditunjukkan oleh badan. Jadi dumadining tatan pokang winangenan di dalam aksara Jawa doto sowolo. Jadi badan itulah sifat yang di dalamnya tutus, tidak ada cita-cita apapun, adalah kewibawaan itu ditunjukkan. Wujud itu yang sempurna, maka mengalirkanlah hidup kita kepada tujuan kebaikan. Pemirsa Cahaya Batin, tanpa do tosowolo dumadining tatan pokang winangenan tidak akan pernah ada kewibawaan, tidak akan pernah ada sifat kesempurnaan, tidak ada wujud yang paling sempurna karena badan kita, dan tidak ada tujuan kepada Sang Pencipta dalam hidup kita. Itu hanya menyebut dan memanggil, menyempurnakan, mengerti dan patuh terhadap perintah Sang Maha Pencipta. Dari ajaran leluhur kita sudah paham bahwa sifat-sifat 20 aksara Jawa di tangan, 10 di kaki, 10 dibalik juga sama, menjadi 40. Kaki 10, tangan 10, dari bawah moto bogomo nyoyo jodopo lowo sotodo. Jadi mengalirkan hidup, wujudnya hidup, sifatnya hidup, wibawanya hidup ditunjukkan oleh badan kita. Jadi tujuan hidup, wujud kesempurnaan hidup, sifat-sifat kehidupan Allah dan kewibawaan Allah akan ditunjukkan oleh dumadining dat dan pokang winangenan. Jadi begitu pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, mengenal dohir badan dat yang sempurna yang diciptakan oleh Gusti Kang Maha Suci, Kang Maha Luhur, welas asih Allah itu sendiri, Sang Maha Pencipta, Bapa Allah, dan Allah itu sendiri. Maka mari kita menyempurnakan dalam setiap hari. Jangan mengorbankannya untuk tujuan-tujuan yang tidak sempurna. Sungguh saya hanya ingin menunjukkan ketetapan. Jika ada yang berpaling, saya ingin menunjukkan ketetapan. Siapa yang merusak, saya menunjukkan ketetapan. Siapa yang ingkar, saya menunjukkan ketetapan. Mari patuhilah apa yang menjadi ketetapan negara. Marilah kita patuhilah apa yang menjadi ketetapan, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepala desa, mulai gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan desa. Apa penerjemahan semuanya? Hanya sekedar menjaga keselangsungan hidup kita. Jika kita sudah kembali ke alam pencipta, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wibawa tidak ada, sifat tidak ada,
wujud tidak ada, tujuan hanya ke sana. Maka badan ini akan kembali, yang di dalam kembali kepada pencipta, yang badan luar kembali kepada bumi. Muga-muga tansah pinaringan teguh rahayu slamet sedanten Ibu Bumi Bapak Angkasa, Ibu Bumi Bapak Angkasa, leluhur kita semuanya menerima apa yang saya laksanakan ini demi semata-mata kita mengenal, menjalani, mengayomi, mengerti apa perintah leluhur sebenarnya dalam keadaan atau kenyataan masa depan. Hari ini, kemarin, dan esok hanya tumatining tatan pokang binangan yang mengerti. Moga-moga bermanfaat, dan kita berdoa kepada negara, pada presiden, wakil presiden, dan seluruh aparatur negara tidak boleh kita melanggar aturan ketetapan itu sendiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Om Ulun Basuki Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.